mata tertutup. Rahasianya tidak rumit, tidak perlu suplemen mahal ribuan dolar atau terapi stem cell jutaan rupiah. Cuma butuh satu hal yang sayangnya paling sulit, konsistensi. Latihan rutin 15 menit sehari dengan metode yang benar, dilakukan setiap hari tanpa skip, tanpa alasan. Saya akan kasih resep sederhana yang sudah terbukti efektif di ribuan pasien. Protokol 555 yang bisa Anda mulai hari ini juga, bahkan setelah selesai nonton video ini. Pagi hari segera setelah bangun tidur dan ke kamar mandi, luangkan 5 menit untuk latihan duduk berdiri. Mulai dari yang paling mudah dulu, tidak usah langsung ekstrim. Duduk di kursi rendah atau di kasur, lalu berdiri dengan effort maksimal untuk tidak pakai tangan. Lakukan minimal 10 kali repetisi. Kalau masih perlu pegangan, tidak apa-apa. Yang penting mulai dulu dan kurangi bantuan secara bertahap. Siang hari setelah makan siang, jangan langsung tidur. Gunakan 5 menit untuk jalan cepat keliling rumah, halaman, atau kompleks. Tidak perlu jauh-jauh sampai keluar kompleks, yang penting konsisten setiap hari. Hitung langkahnya pakai counter di HP atau hitung manual. Targetkan 500 langkah dulu untuk minggu pertama, nanti tingkatkan bertahap. Jadi 1000, 1500, sampai 2000 langkah. Malam hari sambil sikat gigi yang memang rutin Anda lakukan, 5 menit latihan keseimbangan. Angkat kaki kanan selama sikat gigi atas. Ganti kaki kiri untuk gigi bawah. Mata terbuka dulu kalau belum kuat, nanti bertahap tutup mata. Total cuma 15 menit sehari. Lebih singkat dari nonton iklan TV atau scroll Facebook yang tidak ada habisnya. Ada tambahan protokol yang akan mempercepat progres Anda secara signifikan. Beli bola karet atau stress ball di toko olahraga atau bahkan toko mainan. Harganya cuma 20.000, 30.000 rupiah. Investasi kecil untuk hasil besar. Remas-remas bola ini sambil nonton TV, dengerin radio, atau duduk santai di teras. Minimal 50 kali tiap tangan. Pagi 50 kali, sore 50 kali. Ini untuk menguatkan genggaman yang sangat krusial tadi. Dalam sebulan, Anda akan kaget sendiri betapa kuatnya genggaman Anda. Dan ini yang paling penting, tapi sering dilupakan. Sebelum tidur, biasakan ceritakan satu hal menarik hari ini ke pasangan, anak, atau keluarga yang tinggal serumah. Tidak perlu cerita hebat atau luar biasa. Cukup hal sederhana sehari-hari. Apa menu makan siang tadi dan kenapa pilih itu? Siapa tukang sayur yang lewat dan apa obrolannya? Berita apa yang dibaca di koran atau TV yang bikin tertarik? Kenangan masa lalu apa yang tiba-tiba muncul saat lihat foto lama? Ini melatih memori episodik dan kemampuan verbal yang sangat vital untuk menjaga kesehatan otak. Jangan lupa, tertawa. Minimal sekali sehari harus ada yang bikin Anda tertawa lepas. Nonton video lucu di YouTube, baca cerita humor di grup WA, ingat kejadian konyol masa lalu, telepon teman lama yang suka bercanda. Tertawa itu obat gratis tanpa efek samping yang efeknya luar biasa untuk seluruh sistem tubuh. Yang paling penting, dan saya tidak bisa cukup menekankan ini, mulai hari ini, bukan besok pagi, bukan Senin depan, bukan awal bulan, apalagi tahun baru. Sekarang juga. Begitu selesai nonton video ini, langsung praktek. Tes dulu 5 tanda yang sudah saya jelaskan tadi satu persatu. Catat hasilnya di kertas atau HP dengan jujur. Jangan di kepala saja karena pasti lupa. Harus ditulis dengan angka yang jelas supaya Anda bisa bandingkan dengan hasil tes bulan depan dan bulan-bulan berikutnya. Umur memang tidak bisa mundur. Waktu yang sudah lewat tidak bisa diputar balik. Sel-sel yang sudah mati tidak bisa dihidupkan lagi. Tapi, dan ini yang luar biasa, kemampuan fisik bisa diperbaiki di usia berapapun selama Anda masih bernafas. Saya sudah lihat ratusan bukti nyata dengan mata kepala sendiri, bukan teori di buku. Lansia 82 tahun yang rajin latihan protokol ini, stamina dan kekuatannya mengalahkan yang 65 tahun tapi malas gerak. Ada pasien saya, Pak Sukirman, usia 82 tahun dari Tangerang, awalnya jalan pakai tongkat dan harus istirahat tiap 10 meter. Sekarang bisa jogging pagi 2 km tanpa henti. Bu Fatimah 78 tahun dari Bogor dulu tidak bisa bangun dari kursi tanpa bantuan 2 orang. Sekarang bisa main bulu tangkis dengan cucunya tiap minggu pagi. Pilihan ada di tangan Anda sendiri. Mau mulai hari ini dan lihat perubahan dramatis 3 bulan lagi, atau tunggu sampai kondisi makin parah baru menyesal seumur hidup.
Bapak Ibu yang saya sayangi, hidup sampai 100 tahun bukan lagi mimpi kosong atau hayalan di siang bolong kalau Anda mau sedikit usaha. Teknologi medis sudah sangat maju, pengetahuan tentang aging sudah sangat lengkap, akses ke informasi kesehatan sudah sangat mudah. Yang kurang hanya satu, action dari Anda. Dan 5 tanda yang saya jelaskan panjang lebar tadi adalah lampu indikator di dashboard tubuh Anda seperti lampu bensin di mobil yang kasih tahu kapan harus isi. Jangan tunggu semua lampu indikator menyala merah baru panik cari bengkel. Jangan tunggu sampai mogok total di tengah jalan baru menyesal tidak maintenance. Perbaiki dari sekarang selagi masih bisa diperbaiki dengan effort minimal. Ingat baik-baik, tujuan kita bukan cuma umur panjang seperti angka statistik di kertas, tapi tetap mandiri sampai nafas terakhir. Tetap bisa main dengan cucu bahkan cicit tanpa ngos-ngosan. Tetap bisa jalan-jalan tanpa kursi roda atau tongkat. Tetap bisa mandi sendiri dan ke toilet dengan privasi dan martabat. Dan yang paling penting, tidak merepotkan keluarga tercinta. Karena jujur saja, dari hati ke hati, menjadi beban untuk anak cucu yang kita sayangi itu lebih menyakitkan dari penyakit fisik apapun. Melihat mereka harus mengorbankan waktu, tenaga, dan uang untuk merawat kita, itu seperti pisau menusuk hati setiap hari. Saya mau tutup dengan pertanyaan refleksi yang harus Anda jawab dalam hati dengan kejujuran total. Mau jadi lansia yang mana dalam 10-20 tahun ke depan? Yang di usia 90 masih bisa naik tangga sendiri sambil bawa belanjaan dari pasar? Atau yang di usia 70 sudah terpaksa pakai kursi roda dan butuh perawat 24 jam dengan biaya puluhan juta per bulan? Yang masih bisa ikut piknik keluarga ke pantai dan main pasir dengan cucu sambil tertawa lapas? Atau yang cuma bisa lihat foto-foto dari tempat tidur sambil menahan sedih? Yang masih bisa mudik lebaran naik mobil 5 jam ke kampung halaman? Atau yang tidak bisa keluar rumah sama sekali kecuali ke rumah sakit? Yang masih bisa sholat berdiri dengan khusyuk dan sujud dengan sempurna, atau yang harus sholat duduk di kursi dengan penyesalan? Yang masih bisa berkebun, masak, dan beraktivitas normal, atau yang cuma bisa tiduran menunggu waktu? Pilihannya dimulai dari keputusan Anda hari ini, jam ini, menit ini, detik ini juga. Tes 5 tanda tadi, duduk berdiri tanpa bantuan, kecepatan jalan 4 meter, kekuatan genggaman tangan, keseimbangan satu kaki, kemampuan bercerita dengan tertawa. Catat skornya dengan jujur tanpa menipu diri sendiri, dan mulai perbaiki dengan protokol 555 yang sudah saya jelaskan detail. Kalau video ini membuka mata Anda tentang realita kesehatan yang selama ini tidak Anda sadari, kalau informasi ini bikin Anda tersadar dari zona nyaman yang berbahaya, tolong dengan sangat share ke grup WA keluarga besar, kirim ke saudara kandung, ipar, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, teman arisan, teman pengajian, teman senam, siapapun yang Anda sayang. Banyak lansia di luar sana tidak tahu informasi sepenting ini, padahal bisa mengubah total sisa hidup mereka. Satu share dari Anda bisa menyelamatkan seseorang dari kursi roda di masa depan, bisa membuat seseorang tetap mandiri 10-20 tahun lebih lama, bisa mencegah keluarga dari beban finansial dan emosional merawat lansia yang tidak mandiri. Terima kasih sudah menonton sampai detik terakhir.